Gini, ada satu rahasia simple banget. Kebanyakan orang itu salah kaprah waktu pakai AI. Dan justru karena itu, gampang banget buat kita jadi lebih jago dari 99% pengguna lainnya. Nggak peduli kalian baru mulai atau udah sering pakai, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal kasih peta jalan yang jelas buat menguasai AI layaknya seorang profesional top 1%. Oke, yuk kita bedahinnya lebih dalam. Kesenjangan yang disebut di sini tuh bukan lagi ramalan, tapi udah jadi kenyataan sekarang. Ini bukan soal siapa yang punya alat paling canggih, tapi siapa yang bisa mengubah cara berpikirnya. Dan ini adalah peluang besar banget buat siapapun yang mau belajar dan beradaptasi. Dan kerennya, kalian bisa sampai ke level ini cuma dalam 30 hari, bahkan kalau kalian benar-benar mulai dari nol. Ini bukan sihir ya, ini adalah sebuah proses yang terstruktur dan saya akan tunjukkan setiap langkahnya. Jadi gimana? Udah siap? Yuk, kita mulai perjalanan yang akan mengubah cara kalian berinteraksi dengan kecerdasan buatan untuk selamanya. Kesalahan paling umum yang orang lakukan adalah ngobrol sama AI seolah-olah dia itu manusia. Ini fatal banget. Kenapa? Karena sistem AI generatif itu sebenarnya nggak paham bahasa kita. Mereka itu cuma memprediksi, dan disitulah kebanyakan orang mentok. Kalau saya bilang, Humpty Dumpty duduk di atas. Nah, otak kalian pasti langsung nyambung. Tembok. Bukan karena kalian ingat-ingat fakta, tapi karena otak kalian nebak kata yang paling mungkin berdasarkan apa yang pernah kalian dengar sebelumnya. AI itu kerjanya persis kayak gitu, tapi skalanya miliaran kata. Dia cuma nebak kata berikutnya yang paling mungkin secara statistik. Nah, ini dia intinya. Saat prompt kalian kabur, AI bakal ngasih tebakan yang kabur juga. Tapi, kalau prompt kalian tajam dan terarah, dia akan memberikan hasil yang presisi. Kunci buat dapetin presisi itu adalah dengan ngobrol pakai apa yang saya sebut bahasa mesin. Terus gimana caranya kita ngomong pakai bahasa mesin ini secara efektif? Jawabannya ada di kerangka kerja AM. Anggap aja ini alat praktis pertama kalian buat mengubah prompt yang samar-samar jadi perintah yang terstruktur dan kuat. Yuk kita bedah. A itu aktor, kasih tahu AI-nya harus jadi siapa. I itu input, kasih data atau konteks yang dibutuhkan. Dan M itu misi. Apa sih tujuan akhir yang pengen kalian capai? Simple kan? Coba deh kita lihat perbedaannya dalam praktek. Di satu sisi, ada prompt lemah kayak, perbaiki resume saya. Hasilnya, ya pasti biasa-biasa aja. Di sisi lain, dengan prompt AIM, kalian menetapkan actor, seorang editor kelas dunia, memberikan input, resume dan deskripsi kerjaan, dan nentuin misi, 10 ide spesifik. Hasilnya bakal jauh-jauh lebih berkualitas. Oke, kalian udah tahu cara ngobrol sama AI. Sekarang, kita bahas apa yang bikin keluarannya bener-bener cerdas. Konteks. Tanpa konteks, AI itu kayak kesasar di lautan matematika yang luas tanpa peta. Konteks itulah petanya yang ngasih tahu dia harus cari kemana. Dan cara terbaik buat membangun peta konteks itu dengan kerangka kerja yang kebetulan banget namanya juga map. Ini adalah alat kunci berikutnya untuk ngasih landasan yang kuat buat AI biar dia nggak lagi tersesat. Mari kita lihat komponennya. M untuk memori. Ini riwayat obrolan kalian yang bantu AI ingat apa yang udah dibicarain. A untuk aset. Ini adalah file, data, atau dokumen spesifik yang kalian kasih. A kedua untuk aksi. Ini alat eksternal yang bisa AI pakai, misalnya nyari di web. Dan P adalah prompt itu sendiri, yang sekarang kalian udah tahu cara bikinnya pakai AEEM. Makin kaya konteks yang kalian kasih lewat MAEP, makin cerdas juga respons AI-nya. Sampai di sini kalian udah masuk jajaran 10% pengguna AI paling top. Tapi untuk mencapai level ahli, ada satu perubahan mindset yang krusial. Saat kalian gak dapat jawaban yang benar, masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi di cara berpikir kalian. Prompting itu adalah sebuah proses iterasi. Nih, saya kasih 3 kode curang yang bisa langsung kalian pakai. Pertama, pola rantai pemikiran. Cukup minta AI untuk berpikir langkah demi langkah, biar kalian bisa lihat logikanya. Kedua, pola verifikator. Minta AI ngajuin pertanyaan klarifikasi sebelum jawab. Dan ketiga, pola penyempurnaan. Minta AI buat bantu kalian merumuskan pertanyaan yang lebih baik. Ini mengubah monolog menjadi sebuah dialog yang produktif. Sekarang kita hadapi 2 masalah besar. Dapat jawaban generik yang ngebosenin dan AI yang salah tapi so tahu.
Kita perlu belajar cara menjauhi hal-hal biasa dan memverifikasi apa yang kita dapatkan. Nah, disinilah letak bahayanya. Sebuah AI bisa aja dengan pede ngeklaim 68% orang Amerika bercerai. Ini yang disebut halusinasi. Bagian ngerinya adalah AI kedengerannya sama-sama yakin pas dia bener maupun pas dia salah total. Kita nggak bisa percaya gitu aja. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Verifikasi. Jangan cuma nelan mentah-mentah, tapi kritik. Kalian bisa minta asumsinya, sumbernya, bukti tandingannya, minta dia nunjukin perhitungannya, atau bahkan minta AI lain buat ngecek jawabannya. Inilah cara kalian memisahkan kecerdasan dari ilusi dan memastikan kalian dapat wawasan yang benar-benar akurat. Oke, kita sampai di langkah terakhir dan paling canggih. Keluaran AI terbaik itu bukan yang kedengaran paling orisinal, tapi yang kedengaran seperti kalian. Ini tentang mengubah hasil generik menjadi sesuatu yang punya selera unik kalian. Analogi ini kuat banget. Kebanyakan orang pakai AI kayak mesin penjual otomatis. Masukin koin, dapat hasil standar. Tapi para ahli memperlakukannya seperti mitra tanding. Mereka berdebat dengannya, mendorongnya, dan menajamkan pemikiran satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi, gimana caranya jadi mitra tanding yang efektif dan bukan cuma pengguna biasa? Jawabannya ada di kerangka kerja terakhir kita, Ocean. Ini adalah metode untuk menanamkan selera dan gaya pribadi kalian ke dalam setiap hasil dari AI. Ocean itu singkatan dari original, minta ide yang nggak biasa, concrete, minta contoh spesifik, evident, minta bukti pendukung, assertive, minta sudut pandang yang kuat, dan narrative, minta disajikan dalam bentuk cerita. Setiap huruf ini adalah filter yang bisa kalian gunakan untuk mendorong AI melampaui jawaban standar dan menghasilkan wawasan berkualitas tinggi yang mencerminkan cara berpikir kalian. Dan ini dia wawasan intinya. Saat kalian menerapkan semua ini, saat kalian mendorong, merevisi, dan menilai setiap keluaran, kalian itu bukan cuma ngelatih model AI-nya, kalian lagi ngelatih dan ngasah cara berpikir kalian sendiri. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal teknologi, tapi tentang gimana kita menggunakannya. Visi optimisnya adalah AI hadir bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia, tapi untuk memulihkan nilai kemanusiaan, membebaskan kita dari tugas-tugas biasa agar bisa fokus pada kreativitas dan wawasan yang mendalam. Jadi, kalian udah punya peta jalannya, kerangka kerjanya, dan pola pikirnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tetapi kemana? Kemana percakapan pertama kalian dengan AI akan membawa kalian? Mulailah hari ini dan temukan sendiri jawabannya.